Oh, Bruno Dan juga cewek. Chang'e. Wow. Bruno cewek sih harusnya. Kalau enggak, Bruno cewek. Bruno cewek, Bruno Drian cewek. Chang'e. Pakito jungler. Yes, dan bahkan dengan seorang Ruby berada di sisi offlaner harusnya. Harusnya. Sebelum ditukar-tukar. Dan last pick-nya inilah menentukan apakah Albert akan menggunakan Granger atau bahkan dari tim hierarki Hoshi dia akan menggunakan Granger ini untuk serang Bang Sin. Dia makanya satu pick lagi yang akan sangat amat menentukan tentunya bagi hierarki Hoshi sendiri. Butuh yang Setup tebal. seperti apa dan iya. Butuh yang Karena tebal. cuma Esmeralda sendiri dan Jawhead di sini yang bisa di-melt dengan cepat oleh teman-teman dari Onyx Esports. Radiant Armor mungkin bakal jadi pilihan utama. Tapi satu pick lagi. Gold laner, Elis kah? Chow. Ya, Berarti Esmeraldanya masih di Bang Sin. Masih di Bang Sin. Dan Grangernya akan tetap di Albert. Sementara R7 dengan Chow-nya 2 kali. Kita akan melihat kali ini dominasi dari R7 di bagian EXP lane. Wow, dan bahkan ingat, ini Chow itu tercounter secara natural oleh seorang Ruby. Ntar dan pecahkan. Selamat datang kembali di Royal Derby di Desa Land of Dawn. Masih bersama dengan Kang Mas Wawa. Waduh. Kang Mas Wawa. Kang Mas Wawa. KB Atau Ranger emas. Mas Kang Wawa. Mas Kang Wawa. Dibolak-balik terus, tapi ini adalah di game kedua. Game pertama diamankan oleh hierarki Hoshi. Dan kita akan menuju ke dalam game kedua dari Best of 5 Series. Drian dengan Chang'e versus Clay dengan Lilia. Dan buat teman-teman yang lagi nobar, lagi mabar terus lapar, jangan lupa pakai kode promo playoff MPL IDX Grab. 70% syarat dan ketentuan berlaku. Oke, bahkan dari seorang Pipin tidak mau merelakan satu buah jungle pun terhadap tangan dari tim Onyx Esports. Melihat permainan yang agak sedikit agresif dari Onyx Esports di game pertama, sepertinya PYN Pipin lebih memilih untuk mengamankan Albert ketimbang Bang Sin. Bang Sin benar-benar dikasih waktu seorang diri. Bang Sin benar-benar dilepaskan begitu saja. Karena di sini mungkin dari tim hierarki Hoshi percaya dengan keberadaan Bang Sin yang masih bisa bertahan hidup, Profesor. Iya, ini bakal dibiarkan sendirian dan lagi-lagi di EXP lane. Ini akan ada sedikit rotasi yang terjadi dan mungkin tujuannya adalah turtle. Itu dia yang bakal mungkin dituju oleh teman-teman dari hierarki Hoshi. Oke, tapi lihat poke damage yang dilakukan dari Bang Sin terlalu sakit terhadap kali ini. Cewek benar-benar mendapatkan keuntungan yang benar-benar tidak bisa dipungkiri lagi seperti game yang pertama. Game yang pertama tentunya membuat pergerakan dari cewek lagi dan lagi, bahkan memaksa flicker kan jadinya recall untuk Bang Sin di awal-awal game seperti ini. Sebenarnya kita tahu bahwa gold lane kalau dari recall terlebih dahulu dia bakal agak sedikit berat ya untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Oh, Sang seperti akan terperangkap. Local strike dikeluarkan Albert, tapi ternyata I'm offended. Berhasil mendapatkan dua Albert kali terperangkap. Untungnya tidak ada follow up damage dari para pemain dari tim Onyx Esports. Setidaknya Bulls berhasil menyelamatkan seorang Sans dari jengketan hierarki Hoshi. Iya, gencatan perang yang sangat cepat terjadi di arah bottom lane dan ternyata Albert masih bisa survive, tapi Keyboy udah mulai kelihatan di depan sana. PYN juga dalam ancaman, terkena poking damage cukup tinggi. Masih ada guided wing, coba untuk mundur terlebih dahulu. Ejector digunakan, apakah bakal mencoba untuk mengejar Karo Turtle? Kali ini akan ada adu retribution tapi di arah top 10. Cewek versus Bang Sin sendirian, namun Turtle diamankan oleh Pipin. First blood tapi diamankan oleh seorang Sans di arah Turtle. Oke, walaupun seorang Finn harus tumbang begitu saja, Keyboy masih mau lebih di depan sana. Tapi ini keuntungan untuk hierarki Hoshi. Kenapa? Karena gol terbagi rata. Itulah keuntungannya. Kehilangan seorang PYN tapi gol terbagi rata untuk seluruh pemain hierarki Hoshi. Tentunya Bang Sin yang sangat butuh gold ini, yang dia dipres habis-habisan. I'm offended telah dikeluarkan. Perbandingan satu level telah dimiliki, tapi di sisi lain Albert solo kill from Keyboy. Tak terlihat bergerak bagaikan setan. Waduh, diam tak bergerak, sekalinya bergerak, solo kill didapatkan oleh Keyboy. Dan ini menjadi 2-0. Apakah bakal dijavu? Seperti game yang pertama, karena ini poinnya masih belum pecah telur dari hierarki Hoshi. Sama persis di early gamenya, seperti game yang pertama, tapi Bang Sin dia lebih bisa survive untuk di game yang kedua kali ini. Tapi dia masih bisa menguntungi dari segi level bahkan dari seorang Bang Sin. Di depan sana cuma bisa berada di arah satu buah turret, mempertahankan dirinya sendiri. Scarlet Phantom telah dimiliki dari seorang cewek dan kali ini bukan pemutih, melainkan membunuh Bang Sin di arah top lane. Betul sekali, ingat juga efek frenzy-nya dia yang semakin keluar dari ininya ya, dari pasif yang dimiliki oleh satu Scarlet Phantom, dia bakal lebih mengerikan lagi kritikalnya.
Rise di arah belakang sana, Keyboy tertangkap. Sekali lagi terkeluarkan, Albert terus mendapatkan 1 poin. Tapi di depan sana, Dewe gak bisa berbuat banyak. Harta Tata Red Sonata membuat cewek harus mundur terlebih dahulu. Sen masih diselamatkan. Dewe masuk, dapatkan. Drian harus dilempar. Purify Gaming berhasil menyelamatkan seseorang. Drian bahkan sepatu hitam. Tapi Sans is coming. Sans gak tinggal diam. Klebang coba ditumbangi. Nongol strike yang miss. Tapi ternyata di sisi lain, Finn mencoba untuk mempertahankan. Ini the real tanker. Dia nggak pulang. Dia mencoba untuk menyelamatkan satu nyawa temannya. Tapi ternyata Finn yang harus terkubur dalam Profesor. Yes, mendapatkan 2 poin kill di arah top lane tentunya. Bakal jadi keuntungan juga. Bikin jadi 3 untuk Suns-nya. Dan top lane mungkin bakal dipok Bang Sin sih, ini poin yang aku pengen highlight dari tadi. Dia tidak tumbang sama sekali. Dan bahkan dia yang menjadi satu titik di mana Onyx Esports mendapatkan kerugian. Cewek harus di pick off. Oke, bukan hanya cewek harus di pick off, tapi lihat di bottom sana. Para pemain dari tim Onyx Esports melakukan setting up. Mencoba untuk melakukan snake time. Dan jangan lupa untuk vote player favorit kalian di snake video. Lihat, Araki Hoshi standby on position. Mereka bakal coba untuk turun ke arah bottom lane. Dan ini bukan 5 versus 5. Tapi ini masih 4 versus 1 karena Bang Sin akan lebih milih menuju ke arah top lane. Finn tersangka begitu saja di depan sana. R7 objective game dan ternyata gak berhasil. Well Dragon terhadap seorang pun. Mega kill didapatkan. Boost still survive. iPhone Mendes gak berhasil dan bahkan turtle-nya tercuri. Albert memilih menuju ke arah belakang. Fokus ke arah para pembuffnya. Tapi di sana di zoning out, Profesor. Yes, dan bahkan kali ini udah bakal mulai jadi 5 lawan 5. Suns yang mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Tapi Bang Sin udah mulai hadir. Flick out keluar begitu saja. Bang Sin apakah masih bisa survive? Bakal dikejar sama 4 member dari Onyx Esports. Araki Hoshi mulai kelimpungan. Satu demi satu bakal diambil. Bang Sin sudah gak punya flicker. Dia hanya buying time saja ke arah top lane. Falling Star Moon masih mencoba untuk one v2 situation. Tapi kali ini masih ada absorb damage lagi. Frostmourne Shield digunakan. Dan bahkan kali ini cewek bakal mencoba untuk menjadi eksekutor. Lama banget, lebih dari 20 detik. Hanya untuk menumbangkan Bang Sin seorang. Sudah ada Bloody Retribution. Dan bahkan Unstoppable diamankan oleh seorang Suns. Dan lihat bottom lane-nya Drian bakal diambil saja. Ejector digunakan. Apakah bakal langsung didapatkan oleh R7? R7 bakal dapetin satu poin kill. Enggak, masih belum ada guided winner. Bahkan masih ada Black Shoes. Dan Clay-nya masih bisa mundur ke belakang. Tapi R7 tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ter-outplay oleh Onyx Esports. Miscommunication. Kali ini komunikasi yang baik memang diperlukan. Bahkan dari bottom lane sana Drian masih coba untuk bertahan. Di sisi lain ternyata buying time yang dilakukan oleh Bang Sin membeli waktu yang masih belum cukup. Albert seorang diri tadi menemani dan harus merelakan turretnya pecah. Bahkan di top lane sana turret yang sama didapatkan oleh seorang cewek. Dan itemnya silakan Alpha Wawa. Ya, untuk Ruby-nya sendiri di sini ada Husklaw yang sudah jadi, ada Dreadnought yang tidak diselesaikan, belum naik ke Antivirus. Sedangkan Suns-nya War X yang kembali membuat dia cepat untuk bisa mendapatkan movement speed. Dan yang pasti Bruno-nya Scarlet menuju ke Endless Battle. Ini akan sangat perih sekali. Dan Araki Hoshi, akankah mereka mengalami hal yang sama di game yang pertama? Terus-terusan mereka selalu diserang agresi yang sangat cepat sekali untuk Onyx Esports. Heptasis untuk R7, pastinya ini satu buah Way of the Dragon akan sangat baik. Tapi siapa pemain dari Onyx Esports yang akan out of the position dan bisa ditargetkan oleh dia juga? Sedangkan Lilia-nya baru ada Enchanted Talisman. Sejujurnya aku tuh menunggu banget ada Retribution di sana di belakang sana. Bang Sin menuju ke Sondrian, gak boleh apapun yang terjadi, mencoba di-cover oleh seorang Son dan juga Keyboy. Cycle Liga bersama dengan A sama Ford, Hill keluarkan, menyelamatkan Bang Sin. Pipin save the day, Pipin tertinggal, mencoba diserang. Pipin flicker menggunakan tapi ternyata belum bisa menyelamatkan jiwa dan raga. Dan Sonata ditutup kembali seorang Keyboy. 2 tanker yang luar biasa, 2 roamer yang luar biasa. Bang Sin mau lebih karena para pasukan dari para raja udah mulai datang berkuda ke arah depan. Dan di sini harusnya Araki Hoshi kehilangan turtle-nya again. Yes, ini turtle yang berulang kali diamankan oleh teman-teman Onyx Esports. Bahkan 2-1 dari turtle-nya membuat Araki Hoshi mulai ketinggalan lagi dari segi goldnya. 5.000 gold di menit yang ke-7 kali ini. Ini akan menjadi malapetaka kalau seandainya buying time yang dilakukan Bang Sin lagi dan lagi tadi seperti di area top lane, ini bakal dilakukan tapi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Turret di arah bottom lane pun masih standby dan bahkan tidak ada yang tercuri sama sekali. Goldnya malah diamankan oleh Suns. Kali ini invasi yang dilakukan tersebar merata. Mereka tidak terlalu fokus terhadap seorang Bang Sin. Mereka udah mulai fokus terhadap seorang Albert. Sejak Albert berhasil mendapatkan poin di game yang pertama, Albert juga menjadi incaran kali ini. Mulai ditutup, ya? Albert yang wanted, bukan Bang Sin yang wanted. Ternyata para pemain dari tim Onyx Esports dari bottom lane ada Boots yang bakal coba dapetin satu buat turret. Objektif bakal coba dilakukan. Melihat di arah top lane, 4 player dari tim Araki Hoshi coba melakukan gankingnya. Akankah
ini berhasil, tapi ternyata memilih untuk retreat. Ya, reset seperti yang terjadi dari masing-masing tim tentunya sementara itu di sisi bottom lane kita melihat Boots-nya mendapatkan satu turret objektif lagi. Sebuah keuntungan yang berlipat ganda tentunya bagi Onyx Esports karena perlahan-lahan makin menuju ke arah 6K dari gold leading yang diamankan oleh Onyx Esports. Lihat, bukan Bang Sin lagi yang menjadi pilihan wanted nomor 1. Udah turun Albert yang naik ke nomor 1. Bahkan Keyboy selalu ngepoking damage. Kalau Keyboy udah fokus terhadap satu orang itu, tandanya itu target dari tim Onyx Esports. Dan betul sekali, di sisi lain, lihat, satu buah orange buff akan coba didapatkan melihat Bapak Lord yang terhormat akan sebentar lagi datang ke lane off dan Opung Wawa. Iya, dan Onyx Esports mereka harus berbuat lebih tahan dulu sih, jangan terlalu maju. Jangan sampai kejadian hal yang terjadi di game yang pertama terjadi. I'm offended telah keluarkan, berhasil mendapatkan 2 tapi ternyata tidak menimbulkan korban jiwa. Meanwhile di belakang sana ada seorang Keyboy mencoba menuju ke seorang Albert, dilempar kembali ke depan, diselamatkan Albertnya karena Lord sudah muncul di lane of down. Di arah top lane sana ada sedikit baku hantam, baku belah. Saster merangkap, cewek pun juga. Bahkan cewek di depan sana dengan Gemo ada Flicker berhasil diselamatkan. Langsung Meteor Shower, sembur. Membuat para pemain dari tim Arkeosi borak-poranda. Masih Flickernya masih coba untuk selamatkan diri jiwa dan raganya. Bahkan Regennya menyelamatkan Bang Sin tidak terpick up kembali. Di sini keuntungan bahkan di tangan tim Onyx Esports dengan PYN yang again and again harus tumbang. Gila, tadi kita sempat ngelihat ada satu insting yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports dan kali ini dia Samsung hashtag Battle Challenge dimenangkan oleh RRQ. Jaya. Oke. Jaya. Dengan Lord yang didapatkan Onyx Esports, akankah Arkeosi mampu berjaya di game kali ini, Opung Wawa? Iya, agak sulit pasti untuk bisa menahan Lord, tidak apalagi advantage-nya lagi dipegang oleh Onyx Esports, tapi kita tidak boleh melupakan apa yang terjadi di game yang pertama dan Arkeosi mereka harus bisa menahan dulu. Inhibitor masih lengkap pastinya dan outer bisa diambil semuanya oleh Onyx Esports dari item build-nya sendiri juga. Esmeralda dari Sin. Ada Dominance Ice di sana bersama dengan Enchanted Talisman. Jadi masih berusaha untuk kembali ke arah dari Oracle sendiri. Jadi masih bertahan untuk Sin-nya dan apakah bisa kali ini? Direlakan begitu saja. Satu orange buff dari top lane sana. Untung Lordnya belum enhance. Masih bisa ditahan. PYN bahkan Bang Sin versus everybody. Mencoba untuk memberikan waktu yang banyak. Tapi ternyata Bang Sin harus hilang. Bang Sin merelakan jiwa dan raganya untuk menyelamatkan Lord di arah top lane. Meanwhile, di arah mid sana dari seorang Albert mencoba melakukan rotasi di tengah. Para pemain dari tim Onyx mereka objektif gaming. Gak peduli apapun terjadi di Sonata. Sunset pun sudah hilang. Mencoba melakukan satu buah paksaan. Tapi ingat, R7 is coming. Flicker dilakukan. Terlalu offside. Terlalu jauh. Membuat R7 kali ini gak berhasil mempertahankan. Dan apakah Raja dari segala raja akan tunduk. Dan oh my god. One flicker. I'm offended with flicker from Boots. Membuat para tim Arkeosi terkaget, terkejut, terheran. Tapi untungnya mereka masih selamat. Masih dengan cepat sana. Meteor Shower diberikan. Tidak akan menjadi pilihan. Saya tumbang lagi. Dan bahkan flicker yang digunakan PYN gak berhasil membuat para pemain dari Arkeosi hilang. Ini bencana. Lihat Arkeosi tersisa seorang tuan muda Albert. Bukan dia mempertahankan jiwa raga base-nya. R7 kembali lagi hadirat sepertinya ini masih bisa selamat. Meteor Shower, Objective Gaming, base-nya belum bisa ditembus. Dan masih bisa dipertahankan R7 kali ini yang dalam ancaman. Apakah masih bisa survive one hit lagi? Cewek bener-bener down point banget dan Albert harus ditumbangkan begitu saja. Shutdown diamankan oleh Trian. 18-4 dan 1 sama di game yang kedua untuk Onyx Esports. Royal Derby, mana suaranya? Oh my god, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Royal Derby. Pertempuran para raja tiada akhir. Pertempuran siapa yang mampu mendapatkan slot ke Every dan juga Grand Final Opung Wawa.